Bertemu kembali dalam Islam Menit yang akan menjelaskan tentang informasi-informasi wawasan tentang Islam. Kota Mekah mempunyai sejumlah keutamaan dan keistimewaan. Di antara kemuliaan kota Mekah, karena disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Atlas Tarikh Al-Anbiya wa Ar-Rasul, Sami bin Abdullah Al-Maghlud menjelaskan ada 6 nabi dan rasul yang diutus oleh. Kita cari tahu siapa 6 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota Mekah. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan gambar lonceng di bawah channel ini agar Islam Menit terus menambahkan informasi-informasinya untuk menambah wawasan keislaman kita semua. Oke, untuk selanjutnya kita saksikan siapa sajakah 6 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus di kota Mekah. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah nenek moyang manusia. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah, dan Adam diciptakan dari tanah. Allah menciptakannya secara langsung dan meniupkan ruhnya kepada Nabi Adam. Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, bukan sujud sebagai penyembahan tetapi sebagai sujud penghormatan. Allah mengajarkan kepada nama-nama seluruh benda kepada Nabi Adam alaihissalam, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 38. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah di tanah India. Kemudian ia diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Tabrani dari Ibnu Umar. Manakala Allah menurunkan Nabi Adam, dia menurunkannya di tanah India. Kemudian dia datang ke Mekah, lalu berangkat ke Syria, Suriah sekarang, dan wafat di sana. Sedangkan At-Tabrani menyebutkan Nabi Adam alaihissalam wafat dimakamkan di kaki gunung Abu Qubais di Mekah Al-Mukarramah. Ada pula yang menyatakan Nabi Adam diturunkan di Dajna di antara kota Mekah dan Taif. Pendapat lain menyatakan bahwa Nabi Adam diturunkan di Bukit Sofa dan Hawa di Marwa. Lalu At-Tabrani menegaskan Nabi Adam diturunkan di India, tepatnya di puncak gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest di Himalaya. Yang kedua adalah Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam adalah putra dari Ubay bin Asif bin Masih bin Ubaid bin Hazir bin Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh. Dan Nabi Saleh alaihissalam diperkirakan hidup pada tahun 2150 sampai 2080 sebelum Masehi, dan diutus menjadi nabi sekitar tahun 2100 sebelum Masehi, dan wafat juga di kota Mekah. Nabi Saleh alaihissalam diutus di kawasan Al-Hijr, yaitu antara kota Mekah dan kota Madinah. Perkampungan tempat diutusnya kini disebut juga sebagai nama Madain Saleh, dan namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Nabi Saleh alaihissalam diberikan sejumlah kemujizatan. Salah satunya adalah berupa unta betina yang keluar dari batu. Surat Al-A'raf ayat 73. Namun umatnya mendustakannya dan bahkan membunuh unta betina tersebut, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 43 sampai 45. Dan kaumnya ini sangat pandai memahat gunung dan bukit, lalu menjadikannya sebagai rumah atau tempat tinggalnya, hingga Allah menghancurkan kaumnya tersebut. Yang ketiga adalah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam diutus kepada kaum Ad, dan Nabi Hud diutus di daerah Al-Ahqaf dan wafat di daerah Hadramaut. Nama lengkapnya adalah Hud bin Abdullah bin Rabah bin Khulud bin Ad bin Hus bin Iram bin Sam bin Nuh alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam diperkirakan hidup sekitar tahun 2450 sampai 2320 sebelum Masehi, dan diutus menjadi nabi sekitar 2400 sebelum Masehi. Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Dan Nabi Hud memiliki karakter sebagai orang yang senang mensyukuri nikmat yang diberikan kepadanya. Ia mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan mengenyahkan berhala-berhala. Namun kaum Ad menolaknya dan bahkan menghinanya. Kaum Ad seringkali menyebut Nabi Hud sebagai orang yang gegabah, bodoh, dan pendusta. Karena sikap kaumnya ini, Allah kemudian membinasakan mereka dengan menimbunnya ke dalam tanah, hingga kini peninggalannya ada di daerah Ubar dan Hadramaut.
Hasil penemuan peninggalan kaumnya ini oleh para arkeolog dinamakan sebagai Atlantis di padang pasir. Nabi selanjutnya yang diutus di kota Mekah adalah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dari istrinya yang bernama Siti Hajar. Beberapa waktu setelah dilahirkan, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak istrinya Siti Hajar dan Ismail ke Mekah. Ibrahim ditugaskan oleh Allah untuk menyempurnakan pembangunan Ka'bah Baitullah. Kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam beberapa perbuatannya hingga kini terus berjalan dan dilaksanakan mayoritas umat Islam, terutama dalam pelaksanaan ibadah haji. Sami bin Abdullah al-Maghluts menyebutkan, Nabi Ismail alaihissalam diperkirakan hidup pada tahun 1911 sampai 1774 sebelum Masehi. Namun ia baru diutus menjadi nabi dan rasul pada tahun 1850 sebelum Masehi. Ia diutus di wilayah Makkah al-Mukarramah dan kaumnya disebut dengan nama Al-Amalik dan kabilah-kabilah Yaman. Dan sejak kecil Allah telah memuliakan Nabi Ismail alaihissalam dengan memancarkan air Zam-Zam yang penuh berkah dari bawah telapak kakinya. Dan dia itu sangat penyabar, pemberani, dan menepati janji, seperti yang dijelaskan di dalam Quran surat Maryam ayat 54. Yang ketujuh adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam adalah mertua dari Nabi Musa alaihissalam. Dia mempunyai 2 orang anak perempuan dan salah seorang putrinya menikah dengan Nabi Musa, yaitu Nabi Syuaib tinggal di daerah Madian. Nabi Syuaib diperkirakan hidup pada tahun 1600 sampai 1400 sebelum Masehi. Sedangkan saat diangkat menjadi nabi yaitu pada saat berusia 50 tahun atau sekitar tahun 1550 sebelum Masehi. Namanya disebut sebanyak 11 kali dalam Al-Quran. Para ahli tafsir menjulukinya sebagai Khatib al-Anbiya atau seorang orator karena bagusnya ia dalam berdebat dengan kaumnya. Dan selain itu Nabi Syuaib juga pandai berargumentasi dan menggugurkan pendapat kaumnya. Menurut sejumlah riwayat, Nabi Syuaib diutus kepada kaum Madian dan Ashabul Aikah, yaitu sekelompok orang yang menyembah hutan belantara dan pohon-pohon besar. Lalu kedua bangsa ini ditimpa bencana dan disiksa akibat perbuatan maksiat dan pembangkangan mereka terhadap ajakan Nabi Syuaib untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang terakhir diutus di kota Mekah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muttalib. Saat dilahirkan pada tahun 570 Masehi, ayahnya sudah meninggal dunia, dan saat berusia sekitar 5 tahun, ibunya yang bernama Aminah juga wafat di daerah Abwa, kota Madinah. Pada usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid, seorang janda kaya keturunan Quraisy, dan saat berumur 40 tahun Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir atau Khatamun Nabiyyin dengan diturunkannya surah Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun dan dimakamkan di kota Madinah, tepatnya di dalam Masjid Nabawi. Demikianlah 6 Nabi dan Rasul yang diutus di kota Mekah. Untuk selanjutnya, jangan lupa sekali lagi klik like, subscribe, dan klik tombol loncengnya agar Islam Menit selalu memberikan informasi-informasi untuk menambah wawasan keislaman kita. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.